alasannya agar beralih ke rusunami misalnya. Kemudian juga karena keterbatasan lahan, atau sebaiknya penerapan ini hanya untuk kota-kota besar saja atau seperti apa kondisinya? Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah permen itu berlaku secara umum. Artinya semua rumah tapak itu nanti pembelinya itu tidak akan mendapat subsidi kan pada tahun 2015. Nah, sementara yang rumah susun yang penghasilannya lebih tinggi, yang masyarakat menengah bawah, ini diberikan subsidi. Ini jelas bisa terjadi pelanggaran undang-undang. Nah, kembali lagi ke masalah keterbatasan lahan, kita setuju saja keterbatasan lahan, tapi kan tidak di semua tempat. Mungkin di kota-kota besar atau kota-kota metropolitan itu oke, kita setuju. Disesuaikan ya. Nah, kemudian ada lagi alasan yang lain bahwa rumah tapak murah ini semakin jauh dari tempat pekerjaan mereka, yang berakibat akan menambah biaya mereka dari segi transportasi. Ini harus kita bandingkan juga. Kalau mereka tinggal di rumah susun, bisa di rumah susun ataupun di anami dan sebagainya, di sana tentu ada pengelolaan. Nah, pengelolaan ini memerlukan biaya pengelolaan, biaya keamanan, biaya kebersihan dan sebagainya. Itu biayanya jauh lebih besar daripada transportasi. Sekarang mau diapakan lagi kan? Nah, kalau mereka dipaksakan beli rusunami, mereka tidak mampu, berarti ke depan itu backlog perumahan ini akan jauh lebih besar dari sekarang ini. Berarti ini kondisinya jadi bertentangan begitu ya dengan jumlah yang ada begitu. Betul. Dampaknya sangat luar biasa karena kita tahu kebutuhan masyarakat khususnya MPR hingga saat ini masih belum terpenuhi, apalagi dengan dicabutnya subsidi. Dengan subsidi saja mereka belum tentu bisa memiliki bisa karena keterbatasan kemampuan mereka kan. Bicara mengenai adakah berarti tidak berpihakan begitu kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan adanya peraturan ini dikeluarkan, atau mungkin ada suatu tujuan begitu latar belakang yang lebih kuat sehingga penerapan penghapusan subsidi ini dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa selama 3 tahun ini kan perumahan ini mengalami penurunan dari produksinya ya atau penjualannya kan, khususnya di rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan. Nah, mungkin karena setiap tahun itu tidak pernah mencapai target, jauh dari target, mungkin pemerintah bingung ya. Akibat kebingungan mereka, akhirnya mereka mengeluarkan aturan yang membuat semua orang jadi bingung. Malah tambah bingung. Aturannya itu jadi tambah bingung. Ini saya nggak ngerti ini kegalauan pemerintah seperti apa. Jadi memang kita kembali ke konteks kita menjaga ketersediaan rumah secara nasional. Ini jadi sangat khawatir sekali kita dengan kondisi seperti ini. Baik, dan juga memang ini untuk volume penjualannya juga ini melambat dan menurun. Dan ini kita punya satu grafis. Ini kita bisa cross check begitu ya dari kuartal pertama di tahun 2013 sampai dengan kuartal pertama tahun 2014. Ini untuk perbandingannya memang makin lama makin menurun begitu. Nah, ini bisa ditampilkan juga dan pemirsa bisa menyaksikannya. Nah, sebenarnya untuk penurunannya sendiri untuk volume penjualan makin lama makin menurun, dan kita melihat bahwa properti ini sebenarnya bisnis yang menjanjikan begitu ya. Tapi kenapa ini kenapa penurunannya signifikan begitu? Ya, penurunannya ini seperti saya katakan tadi ada beberapa hal. Yang satu dampak daripada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk rumah-rumah subsidi atau rumah murah. Yang kedua adalah memang dalam rangka mengerem bubble properti kan, untuk rumah-rumah menengah atas ya, rumah mewah. Tapi untuk rumah-rumah komersil ini, rumah-rumah menengah dan menengah atas ini tetap prospek sekarang ini walaupun ada penurunan. Nah, yang paling kita takutkan adalah untuk rumah-rumah murah bagi masyarakat penghasilan rendah. Karena di sini memang selain daripada sisi bisnis, di sini banyak kaitannya adalah masalah masyarakat ya, supaya mereka bisa punya rumah, karena ini merupakan hak asasi manusia. Kemudian juga dari sisi pengembang, pengembang yang membangun rumah-rumah murah ini kebanyakan adalah pengembang kecil. Hampir tidak ada pengembang besar yang mau membangun rumah murah. Nah, kalau rumah murah ini sudah tidak lagi menarik, maka lapangan usaha itu akan semakin kecil, artinya akan semakin banyak pengangguran. Jadi dampaknya akan sangat dahsyat sekali. Sejauh ini menurut pengamatan Anda begitu Pak, lebih banyak mana sih kalau Anda katakan bahwa dari sisi bisnis lah, apakah tidak menguntungkan untuk membangun tipe-tipe rumah tapak itu rumah-rumah untuk MPR dibandingkan mungkin perumahan-perumahan yang skalanya besar begitu menengah atas seperti real estate misalnya? Jadi semuanya dari sisi bisnis ini sangat menarik semua kan.
Cuman karena faktor kebiasaan dan mungkin dari sisi kekuatan finansial masing-masing pengembang ya, memang dari margin untuk rumah menengah atas atau rumah mewah ini secara persentase jauh lebih besar ya, ke marginnya ya. Sementara untuk rumah murah atau rumah subsidi ini marginnya sangat kecil. Tapi kita harus lihat penjualan daripada rumah-rumah murah ini bisa kita jual secara captive market. Artinya kita bisa jual dalam jumlah yang banyak. Kalau dikali-kalikan, ya hampir-hampir sama sebenarnya. Hanya capeknya memang lebih capek mengurusi rumah murah ini. Itulah sebabnya pengembang besar kurang tertarik untuk rumah-rumah murah. Tapi nggak apa-apa, masih banyak pengembang-pengembang lain yang mau membangun rumah murah. Nah ini harus kita jaga, jangan sampai rumah-rumah murah ini jadi tidak menarik lagi dari sisi bisnis. Oke. Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan ke pemikaman rusunami begitu, apakah ini bisa dilakukan tadi misalnya untuk memenuhi kebutuhan Bangkok sendiri dengan pembangunan rusunami yang ini sepertinya bangunan tinggi begitu Pak, ini akankah bisa memenuhi secara kebutuhan rumah nasional kita begitu ke depannya? Ada optimisme tidak Anda melihat? Untuk di perkotaan atau kota-kota besar, kota-kota metropolitan itu dampaknya sangat baik sekali ya, karena memang efisiensi tanah ya, memang kita sangat terbatas masalah tanah ini kan. Kemudian untuk di pedesaan ataupun di kabupaten-kabupaten ini adalah suatu hal yang tidak mungkin, yang mustahil lah kalau kita memaksakan mereka. Karena lahan masih tersedia sangat luas sekali kan. Dan kemudian masalah kebiasaan budaya mereka untuk tinggal di rumah bertingkat ini kan belum pas lah di daerah-daerah pedesaan ataupun di kabupaten-kabupaten. Nah, kalau memang alasannya hanya karena apa tadi, keterbatasan lahan, kemudian jauh dari tempat tinggal, dan kita memaksakan mereka untuk membeli rumah rusunami, ini suatu yang tidak mungkin juga karena harga rusunami ini kan jauh sekali lebih tinggi daripada rumah. Kisaran harganya sendiri berapa sih Pak kalau misalnya untuk yang NDR itu, sehingga mungkin bisa terjangkau, sementara pada saat mereka harus beralih ke rusunami kemudian harganya berapa, sehingga ini tidak memungkinkan lagi mereka untuk memiliki rumah begitu ke depannya. Ya, jadi kita lihat saja mereka dengan penghasilan 3 juta satu bulan, berarti mereka ini hanya bisa mencicil rumah itu 1 juta. 1 juta per bulan. Nah, 1 juta per bulan ini kira-kira harga rumah sekitar 100 jutaan atau 115 jutaan. Nah, kalau kita mau beli rumah dengan harga dua kali lipat dari tersebut, berarti gaji mereka itu harus 2 kali lipat dari tersebut. Jadi tidak mungkinlah MBR ini dipaksakan untuk membeli rusunami, kecuali pemerintah punya komitmen yang kuat. Selisih dari rusunami dan rumah tapak mereka subsidi. Itu kan nggak mungkin dengan kondisi kita seperti sekarang ini kan. Sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu ke depan? Pak, tapi tahan lagi jawaban Anda, kita harus jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, Call Breakfast akan segera balik.